Tamu kita kali ini luar biasa sekali, yaitu seorang ayah dan seorang putri yang menurut pendapat saya sangat-sangat unik dalam arti positif, yang ya bagi bangsa Indonesia ini sangat-sangat berharga apa yang beliau berdua lakukan. Nah, saya mulai dulu dari ayahnya. Ya, seperti Anda lihat ayahnya ini potongannya bukan seperti saya ya, anunya, karena beliau kelahiran bukan main, kota yang dahsyat sekali, yang saya kira para penggemar Game of the Throne itu sudah terbiasa, yaitu Dubrovnik. Anda lahir di Dubrovnik? Iya, betul. Wow. Ya, saya sih cuma bisa mengagumi Dubrovnik. Saya pernah ke sana, tapi waduh, setelah melihat begitu banyak hal yang bisa dilihat di Dubrovnik, akhirnya saya memutuskan istri saya yang keliling. Saya duduk aja di sana nunggu karena capek sudah pasti kalau melihat semua. Saya kira nggak mungkin selesai satu hari. Nah, tokoh kelahiran Dubrovnik ini entah bagaimana sekarang sudah menjadi warga Indonesia. Dan mohon maaf kalau saya keliru, dikoreksi. Anda menjadi dokter spesialis anak. Dokter spesialis kandungan. Oh, kandungan. Jadi sebelum anak yang lahir Anda sudah urusin ya. Ya. Ibunya yang Anda urusin malah ya. Anda sekolahnya di mana? Sekolah kedokterannya? Sekolah kedokteran di Zagreb, di ibu kota Kroasia. Lalu ambil spesialis. Kota Zagreb itu juga dahsyat sekali, indah sekali. Menurut saya Zagreb itu ya sebetulnya padanannya kota Wina sebetulnya kan. Iya. Dibangun persis seperti itu. Oke, silakan. Tapi universitasnya terkenal sekali. Silakan. Waktu mahasiswa 1 tahun sebelum tamat, saya datang ke Indonesia tahun 1987. Kenapa? Pertama, karena ingin melakukan penelitian hamil anggur. Hamil apa? Hamil anggur, Mola hidatidosa. Yang zaman itu banyak sekali di Indonesia. Saat ini udah pada mulai punah, mulai jarang sekali ditemukan. Namanya apa sekali lagi? Hamil? Mola hidatidosa atau hamil anggur. Apa artinya itu? Artinya gak ada babynya, tapi seperti anggur isi. Seperti anggur. Ya, dalamnya. Jadi itu udah lama sekali. Dan karena paling banyak di dunia di daerah ini, saya datang ke sini untuk melakukan penelitian dengan UI, RSCM. Itu kehendak Anda atau Anda ditugaskan oleh? Enggak, sendiri itu. Mau Anda sendiri? Iya, mau sendiri. Jadi rupanya memang sudah ada kodratnya atau takdir. Ya, udah takdirkan ke sini. Terus? Lalu bahan dari sini juga pas tamat balik lagi ke sini 9 bulan dan bawa bahan-bahan ke Harvard, ke Brigham and Women's Hospital, di mana saya melakukan penelitian. Di Harvard? Ya, hampir 1 tahun 11 bulan di Boston. Brigham and Women's Hospital itu Harvard Associated Affiliated Hospital. Dan untuk ketiga kalinya 92 saya kembali lagi ke Indonesia selama-lamanya sampai sekarang. Kenapa? Jadi orang bilang kalau bule kembali ketiga kali akan selama-lamanya. Yaitu ketiga kali saya kembali. Dan ya mohon maaf ya, istilah bule itu kan sebetulnya nggak boleh ya. Tapi ya saya kagum bahwa Anda tidak tersinggung dibilang bule ya. Ya, tapi bule itu saya kan udah jadi pale. udah berubah total. Anugerah muri sudah ada ya. Nah, ya tapi kemudian ya Anda punya putri yang cantik jelita dan berbakat musik luar biasa ini, itu
Kenapa Anda ketemu ibunya? Iya, dari mamanya. Sebenarnya saya itu menikah 14 tahun dengan Endang. Anaknya dari guru saya, Dr. Joso Prawiro, Dr. Yoso, Oh, Prof. Yoso dari UI. Lalu selama 14 tahun saya tidak tahu mereka keturunan Weir Supratman. oke. Tidak pernah ceritakan. Ketika putri yang pertama masuk Indonesian Idol Junior 50 besar, baru ditanya juri, kamu bakatnya dari mana, Andrea? Terus dia jawab, saya Cicit buyut dari Weir Supratman. Terus saya kaget, saya bilang istri, kok bisa, jangan ngarang ya, malu. Nggak ada silsilah, emang kita keturunan Weir Supratman. Dia nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Saya kaget, saya shock. Nah, Waktu Anda mendengar pikir dia berbohong. Gitu. ya pikir berbohong, dibuat-buat. Posting. Ya. Wah, bukan. Akhirnya yaitu mertua saya, istri Dr. Yoso, Ibu Sastriani adalah Jawa Batak. Dari Jawa beliau dari Pemalang, keturunan Weir Supratman, Batak Sibolga. Makanya dua anak saya itu dapat dua-duanya. Dari Jawanya Weir Supratman dapat bakat untuk composing, songwriting, ciptain lagu, mengalir itu tanpa mikir, tanpa perlu mikir ya, mengalir. Wow. Dari Bataknya dapat suara, jadi komplit. Ya kalau nggak salah, Bapak Weir Supratman nggak menyanyi ya, atau dia belum ada violin kan? Ya, Dia violin. pemain violin. Pemain violin, gitar juga, suling juga Tapi beberapa. juga main jazz ya. Iya, main jazz awalnya. Awalnya main jazz di Black and White. Di Makassar, omnya itu Van Eldik, Indo-Belanda, punya grup band jazz. Anda kenal Black and juga White. omnya itu? Kenal dari buku saja. Nggak sempat ketemu ya? Nggak sempat ketemu. Tapi itulah yang saya kagumi dari beliau. Waktu beliau di Makassar, dia merasakan hidup mewah. Dengan klub-klub Belanda dia main. Dan ketika beliau pindah ke Jawa jadi wartawan, dia jatuh miskin. Tapi dia mengatakan bahwa hidup mewah dan meskipun punya banyak itu tidak menjamin kebahagiaan. Ya. Akhirnya dia hidup hanya untuk Indonesia, untuk kemerdekaan ya. Sempat di penjara ya? Iya, sempat di penjara di Kalisosok. Kemarin 17 Agustus kita sempat ke makam dia, Antea nyanyi 3 lagu, dan sempat ke rumah meninggal beliau yang jadi museum sekarang, sempat juga di Kalisosok ke penjara kami. Jadi Jadi dia tahu banyak sekarang. Andrea menyanyi di situ. Antea ini. Andrea. Atea. Ini bukan Andrea. Enggak, yang Andrea kakaknya di Amerika. Sekolah musisi juga. Di lulusan Berkeley, New York City, master. Sudah. Sudah. Umur 23 tahun. Kalau Antea besok 15. Ulang tahunnya besok. Baru belum 15 ya? Ya, hari ini aku 14, besok 15. Selamat hari kelahiran. Oh, saya nggak nyebut ulang tahun. Tiap tahun kok diulang ngomong apaan? Ya, bukan main. Oh, ya maaf ya, penampilan beliau dewasa sekali. Ya, anunya bukan artinya tua, tapi dewasa. Oh, bukan main. Nah, sebelum ke Antea, ya, itu saya kembali lagi ke Pak Dario Turk, ya. Boleh sedikit cerita kenapa nama Anda Dario kok seperti Raja Persia Darius? Darius ya. Sebenarnya waktu saya lahir, papa saya di Indonesia. Ya. Sudah di Indonesia. Dia sebagai pelaut, captain of the ship. Terus dia keliling seluruh dunia. Kebetulan dia dari Indonesia ke Jepang pas saya lahir. Dan akhirnya Anda di Indonesia? Enggak. Saya lahir di Dubrovnik. Tapi ayah saya di kapal.
Jadi dia kebetulan dia waktu ya, Anda lahir dia ada di dia Indonesia. keliling dunia ya, dia dari tanjung-tanjung, dia bilang ingat semua tanjung dari ya. Terus dia pas ditanya mama saya udah lahir mau kasih nama apa, dia bilang ya udah itu sebagai dar itu kado dari Tuhan ya, udah dar kasih nama Dario aja gitu. Itu menurut cerita mama saya. Dar itu bahasa apa? Dar itu kayak hadiah anugerah kado apa? dari Tuhan. Kalau dar itu kan bahari itu kan dar itu bahasa Arab. Waktu itu ya dari ada banyak di Italia, di Latin, Amerika Latin, Spanyol. Terus waktu itu kakek saya keberatan, kok dikasih nama modern, bukan nama kuno Kroasia, tapi nama modern, keberatan waktu itu. Udah lama sekali. Ya. Nah maunya kakek apa? Tapi cocok ya dengan nama Indonesia. Iya, dari Ya. Waktu ketemu Gus Dur di RSCM, dia bilang kamu udah namanya Jawa, kamu cocok di sini. Kalau ada apa-apa datang ke Ciganjur sempat ketemu. Sempat. Beliau waktu kami menikah beliau datang. Nah, ya. kenapa beliau sampai datang pernikahan Anda? Apakah karena tahu kalau istri Anda keturunan? Belum tahu, nggak ada yang tahu waktu itu. Saya aja 14 tahun nggak tahu. Nah ya, kenapa Gus Dur bisa menghormati Anda demikian tingginya? Waktu itu saya dan istri datang malam sebelum pernikahan ke rumah dia dan semua partai ada di rumah dan kita tunggu selesai bersama istri, nunggu ketika beliau datang. Setelah itu udah jam 11 malam, dia marah istri saya, kamu orang Jawa gak boleh keluar sebelum menikah. Malam sebelum menikah tidak baik kalau keluar rumah ya. Nggak tahu kenapa. Ya oke. Tapi meskipun kata istrinya besok kita ada 5 undangan perkawinan termasuk ini. Terus beliau bilang saya pilih ini. Saya pilih kita mau datangin ke Dr. Dario. Akhirnya pagi jam 5 saya udah jemput dia di rumah. Saya balik cepet-cepet. Dan beliau iringi saya biar tahu rumahnya di mana. Ya itu sih. Ya itulah sifat Gus Dur ya. Ya beliau, baik dia. Saya juga kagum sekali ya bagaimana dia menghormati sesama warga Indonesia itu dahsyat. Saya sering karena ambil spesialis di UI ya, RSCM, habis 2-3 hari jaga nonstop, saya mampir ke NU ngobrol berjam-jam, 3-4 jam sama Gus Dur mengenai musik klasik, opera, orkestra, lukisan, macam-macam, olahraga, bola. Dia senang dengan bola Kroasia waktu itu. Ya. Terus saya bilang, itu yang saya ingat beliau itu 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu. Saya bilang berarti Gus sekarang udah mulai ada demokrasi di Indonesia karena PDI udah diizinkan kembali beraktif ya oleh Pak Harto. Oh, dibilang Dario kamu tidak mengerti apa itu artinya demokrasi. Demokrasi itu adalah ketika minoritas jadi presiden. Itulah Gus Dur, luar biasa. Ya sebetulnya beliau bukan minoritas, tapi kalau dilihat dari ketunanetraan beliau memang minoritas beliau ya. Kalau itu enggak minoritas. Luar biasa itu. Nah, kayak mohon maaf. Iya. Anda maaf ini saya kalau di Eropa pertanyaan saya nggak pantas ini. Agama apa? Anda? Agama Islam. Kapan Anda menjadi Islam? Sudah sebelum waktu lupa 92 sekitar tahun 90. Sekitar tahun 1990. Sebelum menikah? Sebelum menikah ya. Jadi bukan karena bukan istri Anda, tapi Anda memang masuk sebelum datang ketiga kali ke Indonesia. Ya. Kenapa Anda milih Islam? Ya itu cerita panjang, tapi karena udah 2 kali sempat ke Indonesia dan sempat pelajarin Islam di sini. Anda betul-betul pelajari ya? Iya pelajarin sebelumnya.
Ya. Hebat ya, adanya. Nah itu nasib, itu semua jari-jari Tuhan ini juga bikin seperti ini udah dari sononya ya. Iya, ya karena Anda kemudian menikah dengan istri Anda, Ya. kemudian Anda baru tahu kalau Ya. dia sebetulnya ya, kemudian Anda juga baru tahu dari dia yang beliau kan yang mengaku atau kakaknya yang mengaku, yang tahu pakai itu ya. Andrea atau Antea? Andrea. Andrea Antea itu cicit buyutnya, generasi keempat dari Ver Supratman. Ya. Antea juga kan? Antea juga Iya, ya. makanya. Ya. Nah, sekarang kita sampai ke topik yang utamanya. Kenapa Anda kemudian sampai menyelenggarakan yang menurut saya itu peristiwa bersejarah di dalam sejarah, bukan hanya kebudayaan, tapi peradaban Indonesia sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena memang sudah dari 5 tahun yang lalu, sejak kakaknya mau lulus SMA, karena sering nyanyi lagu Ver Supratman, saya itu niat untuk kumpulkan lagu Ver Supratman. Tapi waktu itu kita kumpul, kita cuma dapat 4-5 lagu yang pasti yang ada. Jadi aku bertekad cari lagu sampai cari di Belanda, sampai Dubes Indonesia di Belanda bantu kita cari. Yang mana? Dubes yang mana? Bapak Maier Vaz di Belanda. Sampai 1 tahun mereka cari di sana semua mengenai Ver Supratman, tapi belum dapat ya. Jadi akhirnya baru bisa sama Antea melakukan proyek ini, dan kebetulan Antea itu cocok untuk lagu klasik. Dia makin lagunya kuno makin suka dia. Dan suaranya cocok banget, dia soprano 1. Muridnya Aninka Tamsi. Iya toh? Dulu Christine Tambunan, lama 8 tahun sama Bu Christine, ini 1 tahun terakhir dengan Aninka Tamsi. Cocok untuk klasik-klasik seriosa. Ya, jadi itu gak tahu, dari dalam saya harus melakukan itu, dan karena udah lama saya coba usaha cari sponsor belum dapat, saya nekat udah saya sendiri aja. Yang penting kita harus buka jalan, harus supaya pemerintah melek ya, supaya mereka akhirnya lihat ada karya ini yang sangat berharga, treasure, forgotten treasure ya, Ver Supratman, yang lagu-lagunya semua patriotik, semua cinta tanah air, dan beliau itu hidup dan mati untuk tanah air. Ya, jadi apa namanya, kita ingin meluruskan sejarah pada akhirnya. Dan kebetulan sekarang saya jadi ketua harian Yayasan Wage Rudolf Supratman. Ya, dan jadi motornya yayasan. Dan udah ya sedih kalau dari kita sih, kita bilang itu pahlawan yang terlupakan, malah total terlupakan ya. Semua orang yang saya tanya, Anda tahu lagu Ver Supratman apa? Hanya bisa jawab Indonesia Raya. Sekali-sekali orang tahu Ibu kita Kartini. Tapi itu semua. Terus nggak tahu kalau dari barat ke timur itu. Terus beliau lahir di Jatinegara, bukan di tempat lain. 9 Maret 1903. Jadi di Jatinegara, di tempat lahirnya beliau, malah ada toko lain, cagar budaya toko lain di situ. Nah itu sedih, itu keluarga sangat prihatin. Dan Ismail Marzuki ya? Ya, kita minta Benjamin Sueb ya. Iya, iya. Kita minta pemerintah supaya wajib buat cagar budaya Ver Supratman di tempat lahirnya beliau. Itu satu. Kedua, di Jakarta tidak ada jalan nama Ver Supratman. Sedih. Gak ada taman, gak ada patung Ver Supratman. Zaman Bung Karno udah dibikin denah di Monas. Parsel 1 denah Taman Ver Supratman, tapi tidak direalisasikan sama Pak Harto. Kita minta sekarang pemerintah untuk bangun Taman Ver Supratman di Monas juga. Dan untuk biola, kita minta biola itu dititipkan oleh keluarga 1973 di Museum Sumpah Pemuda. Kita minta biola itu ditempatkan di tempat yang layak, di istana, berdampingan dengan bendera pusaka. Karena kalau gak ada biola itu gak ada Indonesia Raya.
beliau membuat Indonesia Raya dengan biola itu, dan biola itu dipakai pada saat proklamasi. Oh, Ya, 45. Jadi loh, nanti dulu. Waktu proklamasi, violin. Saya nggak pernah gunakan istilah biola. Kamu violin kan? Violin. Iya, kan? violin, Oke, iya. itu Violin. ya itu dimainkan Pada saat proklamasi itu dimainkan. oleh siapa? Ya itu saya lupa. Nah, itu tolong ada cari ya. anunya situ. Ya itu, jadi kita minta biola itu. Iya. Permintaan Anda abstrak. Dan ingin bukan hanya itu, kita ingin supaya direstorasi. Jadi Indonesia bisa kerjasama dengan Belanda, Jerman, negara Eropa lainnya untuk bawa pakar biola supaya direstorasi, supaya biola itu bisa dipakai selama Peringatan ratusan ribuan tahun lagi ya. Iya. Kalau nggak bisa rusak. Ya, itu minimum yang kita minta, minimum. Oke. Kenapa? Ya pertama saya akan sampaikan, karena kita kan sedang membangun satu sekolah, bangunan baru, sekolah musik. Itu baru tadi pagi saya putuskan harus ada satu ruang, ya kecil tentunya, tapi nama PR Supratman. Wow. Jadi itu saya lakukan gara-gara Anda. Wah, itu saya jadi ya, terharu. Keluarga pasti senang, keluarga PR Supratman pasti terharu dan senang sekali. Anda bisa bayangin nggak? Ya. Sejak pemugaran makam PR Supratman di Surabaya, di Kenjeran, ya, tidak ada pejabat negara satupun datang ke makam dia sampai sekarang. Pemerintah lokal, Pemkot, wali kota sampai sekarang tidak datang. Gubernur termasuk? Tidak ada yang datang. Nanti saya kasih tahu. Sedih banget. Padahal kalau mereka pergi ke Madura, kayak Bapak M, ya, ke Madura, lewat itu makam dia di samping jalan raya. Kalau berhenti cuma 10 menit perlu. Tabur bunga, berdoa, ambil foto, dan ya sedih. Kita itu nangis di sana, gak bisa percaya. Waktu 17 Agustus upacara proklamasi Indonesia Raya, upacara kemerdekaan, itu 85 tahun haul PR Supratman. Tidak ada wakil pemerintah datang, sedih. Hanya komunitas dan keluarga. Saya nanya dari pemerintah siapa yang datang? Mereka bilang Pak Camat. Jawabannya itu. Jadi sedih, saya gak ngerti. Sekarang saya minta semua anggota DPR, semua pasien saya yang politisi, tolong kalau ke Surabaya, tolong ke makam PR Supratman, tabur bunga, doakan, dan ambil foto kasih kita. Karena dia seperti terlupakan ya. Saya nggak tahu apa salah PR Supratman ya, sehingga tidak ada yang mau di makam dia. Sedangkan makam Bung Karno, makam Gus Dur, meskipun jauh sekali dari kota Surabaya, rame ya terus. Sedih ya. Ya itu. Iya, di samping sedih ya, saya berterima kasih ke Anda ya. Dan kita ingin generasi muda ini tahu lagu-lagu lama, lagu PR Supratman, supaya dipelajari lagi di sekolah, jadi kurikulum wajib di sekolah. Kalau nggak salah, hari kelahiran beliau kan sudah dijadikan Hari Musik Nasional ya. Nah itu yang minimal itu tambahan lah ya. Nah, tapi siapa yang dulu mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional itu zaman presiden siapa? Anda ingat nggak? Nggak ingat, terlupa saya. Karena ya saya sangat menghargai itu. Minimal beliau kan diakui sebagai pahlawan nasional. Itu kan meskipun sekarang pusara beliau kurang diperhatikan ya. Tapi saya dengar kan sudah mulai pernah direstorasi kan, pernah diperbaiki kan. Yang mana? Yang makam iya, direstorasi tahun 2020 tahun yang lalu persis. 20 tahun yang lalu. Dan Anda belum tahu diresmikan oleh Megawati waktu itu, tapi sejak itu tidak ada pernah yang datang ke makam beliau kecuali Bu Risma selaku wali kota.
Oh, Bu Risma pernah? Ya, karena wali kota ya. Ya. Ibu Khofifah? Tidak pernah. Belum. Nanti. Ya. Karena baik Ibu Khofifah maupun Bapak Mahfud, teman sahabat baik saya, dan saya tahu kalau mereka sadar, mereka nggak tahu ya sebetulnya ini ignorance lah dalam sedih itu ya. Mereka pasti akan anulah. Ya, wah bukan main Pak. Saya satu kebanggaan bagi kita, Anda sekarang pakai medali Museum Rekor Dunia Indonesia, minimal Museum Rekor Dunia Indonesia sudah mengangkat Anda sebagai pahlawan Indonesia. Betul. Terima kasih. Kan bukan main ya, saya kagum kepada Anda karena Anda bukan orang Indonesia yang anunya, dan Anda bukan pemusik. Iya, bukan pemusik. Saya jadi terpaksa music man ya. Music man. Iya, Anda menjadi musikolog. Ilmuwan ya. musik ya, Ya. bukan anunya. Ada cerita dua ya lucu. Silakan. Waktu dapat lagu Indonesia Hai Ibuku dari buku lama, saya panggil Antea, bilang Antea, papa ada tugas buat kamu, harus bikin lagu Ver Supratman melodi. Itu pada 4 April tahun ini jam 10 malam. Lalu dia datang dan langsung nyanyi, on the spot nyanyi. Saya kagum ya, kok bisa, kok gak mikir dulu ya? Gak tahu ya, kenapa Ante? Iya. Nah, mulai. Silakan. Ya, karena melodi itu yang saya udah pikirkan, udah ada di kepala sebelum papa saya panggilkan saya ke bawah pas mencari melodi itu. Tapi Anda sebelumnya belum pernah dengar melodi itu? Liriknya belum pernah baca, belum tapi pernah lihat. Tapi melodinya sudah? Melodinya aku dapat inspirasi dari ya lagu-lagu yang aku sudah dengar, tapi ya melodinya saya bikin sendiri. Jadi rupanya. Dan itu cocok sekali waktu saya ke Haki, direktur Haki Pak Anggoro, dia bilang sebelum saya dengar saya mau lihat notnya, apa tuh namanya, not baloknya ya. Terus saya pelajarin Ver Supratman, terus beliau lihat ya ini benar gaya Ver Supratman, kata beliau. Akhirnya sekarang saya mau dengerin lagu. Coba nyanyi dikit. Coba sedikit. Ya. Indonesia Hai Ibuku. Pakai minus one atau? Gak usah. Akapela aja. Ya, akapela aja. Oke. Indonesia tanah airku, terimalah salam putramu dengan tulus dan ikhlas hatimu, setia menjunjung derajatmu. Hai ibuku yang amat mulia, dengarkanlah kita berkata, siang dan malam kita bekerja bagi Indonesia mulia. Gitu, melodinya repetisi aja untuk saya bahkan nggak bisa bertepuk tangan. Ya saya terharu sekali karena ya saya lagi-lagi saya merasakan pada saat ini arwah beliau ada di sini. Loh ya, kalau aneh kan, karena dan saya akui, saya justru pemusik ya, dan Anda menyanyi akapela sendirian nggak gampang. Akapela kalau grup masih bisa, kan kita bisa ini dia kan nggak ada pegangan, tapi dia intonasinya nggak berubah. Hebat, ya. Sekarang saya tepuk tangan. Ya, justru tepuk tangan terlambat tuh tepuk tangan yang hebat itu, ya hebat sekali. Jadi, ya, ya. Tapi Anda memang merasa, Anda mulai tahu kalau Anda titiknya, buyutnya ya, Ver Supratman, Bapak Ver Supratman, kapan?
Ya, dulu pas orang tua saya mengatakan saya cicit buyut Wer Supratman, saya belum nyangka sih, kayak, hah, kok bisa saya jadi cicit buyut dari seorang pahlawan. Jadi saya kaget bener, tapi pas saya sudah tahu, saya mencoba. Ya, jadi semula Anda yang ngasih tahu siapa kalau Anda itu buyutnya Wer Supratman? Ya, mama saya dan juga papa saya. Jadi Anda lebih dahulu beritahu ketimbang ayah ya? Oh, Ayah nggak dikasih tahu kan, pikirnya urusan apa lu? Ya, oh bukan main ya. Nah, kemudian bagaimana perasaan Anda setelah tahu kalau Anda? oh ya, saya sangat bahagia menjadi cicit buyutnya pahlawan Indonesia. Dan saya mencobakan untuk menjalani karir dengan musik. Kita harap bisa jadi penerus, generasi penerus, dan Antea bisa Saya meneruskan yakin perjuangan ini. Antea setelah selesai SMA akan lanjut musik ya. Iya. Dan ya Anda sudah punya kakak yang di Berkeley kan? Berkeley ya? Berkeley ya, betul Berkeley ya? University ya. Terus boleh cerita Iya, sedikit? iya. Kedua kali saya dapat satu lagu dari Pak Eko, kurator Museum Sumpah Pemuda. Beliau menemukan lagu itu 2 tahun yang lalu kira-kira, menurut beliau, di majalah Bintang Hindi tahun 1924. Terus beliau kasih tahu ke kami lagu itu baru 2 bulan yang lalu. Dan lagu itu namanya Indonesia Cantik, pakai TJ, TJ Cantik. Dan itu berupa poem, itu untuk tulin ya, untuk pertunjukan tulin, itu panggung sandiwara, kayak wayang Jawa. Itu dibuat Wer Supratman. Dan itu lagu beliau pertama yang kita tahu, 1924. Sebelum beliau bikin dari barat sampai ke timur. Lalu kita coba membuat versi pertama, ada teman yang kasih intro, guidance, dia coba bikin, Antea bikin sendiri piano, tapi... Oh, Anda juga main piano? Ya, saya main piano, biola, dan gitar. Oh, violin juga, oke. Wah, piano grade 6, grade 7 gitulah udah. Ya. Apa terakhir Anda main apa? Kenapa? Di piano Anda terakhir main apa? Oh, ya lagu klasikal kayak sonatina, Bach, Heller. Bah, main apa Anda? Bach, aku main kayak The Little Preludes nomor 1 gitu. Oh, nomor 1? Ya. Yang opening. Ya, oke. Ya, karena kebetulan seorang anak didik kita sedang mempersiapkan recital dengan Bach Invention 15, tapi Wow. susah sekali. Wow. Itu Bach itu kan susah menghafalnya. Dan sebetulnya Anda main fuganya enggak yang nomor 1? Kenapa? Yang tadi, yang buku untuk prelude dia aja. Cuma prelude ya? Ya, sebab fuganya nggak main-main itu. Ya, oke, kembali. Okay. Jadi waktu itu datang mamanya istriku, dia bilang ini gak cocok untuk zamannya Wer Supratman ya. Lagunya nice, tapi gak cocok. Ini tidak sesuai zamannya Wer Supratman. Terus kita kepepet karena 2 minggu lagi akan konser. Kita akan menunjukkan. Alasan beliau bilang gak cocok kenapa? Melodinya terlalu kekinian. Oh, beliau anggap ini bukan karya Wer Supratman. Ya, melodinya bukan liriknya ya, liriknya Wer Supratman. Cuma melodinya gak cocok untuk maunya sesuai zamannya. Jadi saya bilang, Antea, kita harus malam ini bikin lagunya, harus selesai, bikin melodi baru. Terus kata Antea, gak mungkin, Papa bukan musisi, gak ngerti not balok, gak bisa main piano, gimana mau bikin? Saya bilang, saya bantu guiding kamu ya. Yang udah ada 8-9 lagu Wer Supratman, saya minta Antea nyanyi satu persatu dengan liriknya Indonesia Cantik. Jadi seperti Ibu Kita Kartini, dari barat sampai ke timur, di timur matahari terbit,
semua lagu Pahlawan Merdeka, Mars, semua lagu dia nyanyi dengan liriknya aku rekam, saya rekam pakai video. Terus habis itu rekam 9 lagu, kita dengerin satu-satu. Kira-kira ini cocok gak? Enggak. Umumnya jawabannya enggak cocok. Terus akhirnya saya bilang dari semua ini Antea paling cocok yang mana, paling suka yang mana? Terus dia bilang Pahlawan Merdeka. Nah di situ baru klik ke saya. Pahlawan Merdeka itu keroncong ya. Dia tahu apa itu keroncong, kata Antea. Keroncong. Sekarang kita cari contoh keroncong zaman Hindi Belanda, zaman Ver Supratman. Dan di YouTube ada album-album keroncong Hindi Belanda. Terus kita dengerin 1-2 album, dengerin lagu-lagu. Terus aku nanya dia, bisa gak bikin kayak gini? Oh bisa. Terus langsung jadinya, coba. Mau acapella lagi? Ya, gak apa-apa. Oke. Indonesia cantik. Oke. Banyak bangsa putih merah dari Amerika atau Eropa tentu memuji senang pada tanah air kita. Apa pula pengarang acap kali mereka berkata. Gitu. Terus repetisi 6 kali karena lagunya ada 6 stanza. Yang terakhir aja. Coba yang terakhir. Finish. Paragraf terakhir. Oke. Banyak subuh serbak subuh di sawah dan di gunung, tumbuh padi dan jagung, pohon bambu, pinang, kelapa dan pisang, memperhiasi tanah makmur, sungguh Indonesia cantik. Ulangi. Memperhiasi tanah makmur, sungguh Indonesia cantik. Ya gitu aja untuk akhirnya. Jadi kebetulan baru 2 minggu yang lalu saya mencari akar keroncong. Saya sampai ke Portugal untuk mencari akar. Aslinya Portugis ya, Portugal. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Di Portugis sudah enggak ada sekarang keroncong. Irama keroncong itu sudah enggak ada. Moresca. Justru saya, nah ini Itali. Iya. Menemukannya di karya-karya Vivaldi. Wow. Keroncong. Keroncong itu ya kalau Anda dengar winternya ya atau dari itu bagian keduanya yang kalau dimainkan oleh I Musici di Roma. Tetes keroncong. Jadi saya ya kalau merinding sekarang ya karena saya memang percaya bahwa ada suatu energi di dunia ini yang ya kalau orang ateis ngomong saya itu apa aja ya ini tahayul gitu ya, tapi saya percaya ada satu energi yang nggak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Dan saya merasa ini sampai beliau usia 14 sudah bisa membuat satu komposisi berdasar semua kerutan ini kemudian lahir itu tadi nggak main-main. Tapi tadi kata-katanya, liriknya itu asli asli Ver Supratman. Ya. Hebat sekali. Ya. Ya di situ beliau justru menggambarkan zeitgeist, jadi sukma zamannya. Ya pada waktu kan memang kita masih Hindia Belanda kan. Ya. Ya tapi beliau sudah menggunakan istilah tanah air kan 1924 itu. Itu nggak main-main loh. Tapi kemudian bagaimana bisa beliau menguntai itu, ya udah itu nggak bisa diterapkan. Hebat. Lagu terakhir yang dia bikin Matahari Terbit itu di penjara karena kirain mendukung Jepang ya. Lucu ya. Dan dari keluarga kita dapat berita lagunya hilang, melodinya hilang, sehingga ada grup band dari Bogor
sahabat kita yang bikin lagu Matahari Terbit dan ada di YouTube. Tiba-tiba 1 bulan sebelum konser dikirim buku dari Surabaya oleh keluarga yang di Surabaya, dan itu buku revisi yang buku lama, revisi dicetak oleh pemerintah Surabaya. Di belakangnya ada addendum dan munculnya lagu Matahari Terbit tiba-tiba, padahal di buku asli gak ada. Munculnya dengan angka 165 ini. Terus saya bingung, ini apa ya? Saya nanya, ini apa? Itu not balok, zaman dulu begitu katanya. Iya. Bisa gak kamu main piano? Bisa. Terus dia coba, saya bilang ini beda total. Kita harus ambil asli ya. Kita harus bikin asli. Itu semua last minute, 1 bulan terakhir. Terus saya sampai sekarang kagum dengan Ver Supratman, itu seriusnya luar biasa. Dia bisa begini banyak genrenya ya, dari jazz ke keroncong. Iya. Terus bisa gak sedikit nyanyi Matahari Terbit? Yang versi baru ya. Iya, yang asli. Oke. Matahari sudah terbit, putra ibu lekas bangun, lihat cahaya yang mulia, lekas bangun. Lekas bangun, hai putraku yang berbudi, putra ibu yang sejati. Mari lihat cahaya mulia Indonesia, tanah airku. Gitu. Terus melodinya. Iya. Ada 3 stanza malah. Waduh. Ini dari tadi terus terang staf saya sudah ngasih tahu waktu sudah habis, tapi saya nggak bisa berhenti. Mohon maaf, ini padahal habis ini saya punya acara penting dengan Profesor Hendro Priyono. Padahal ya Pak Hendro, mohon maaf ya, ini kita masih sebentar, saya nggak bisa berhenti ya, tapi beginilah Pak Dokter Daryo. Truk ya. Bukan tram ya. Bukan truk, bukan. Truk ya. Dan Antea Putri Turk. Antea Putri Turk. Ya. Terima kasih sekali Anda telah menyediakan waktu Anda untuk hadir di sini. Saya terus terang mendapat anugerah pelajaran musikologi kelas langitan ya, dan dari mereka yang ngelakoni, bukan berteori. Anda tidak pakai teori ya, saya kan sekolah musik ya, dan saya sedih sekali karena saya diajarin main musik pakai teori, rusak ya. Musik itu nggak boleh pakai teori, musik harus dari sini, dan Anda betul-betul musik dari sini, bukan dari sini. Kalau musik dari sini matematik gitu ya, tapi kalau dari sini itu Nah, saya terima kasih sekali, dan tolong Anda bersama Yayasan Ver Supratman ini Anda terus berjuang untuk menempatkan almarhum Ver Supratman pada posisi yang terhormat. Amin. Di negeri kita ini ya. Makasih. Bukan karena Anda kebetulan menantu atau duduk menantu, tapi karena Anda memang diutus oleh Yang Maha Kuasa untuk melakukan ini semua. Semoga ada banyak orang yang akan bantu. Saya yakin. Ya. Saya yakin. Pokoknya nanti presiden yang akan datang ini saya akan hasut untuk mendukung Anda. Ya, saya nggak tahu yang mana kan sebenarnya. Ya. Tapi siapapun itu adalah hukumnya wajib gitu loh. Kalau nggak nanti kualat itu. Ya, jadi terima kasih sekali. Kami yang terima kasih, kami hormati. Oke. Nah, ternyata ini saya mengulang penyerahan rekor dunia karena yang Anda lakukan belum pernah terjadi di dunia. Ya, sebetulnya ini sudah diserahkan pada waktu beliau konser, tapi diulang. Sekarang karena waktu itu yang menyerahkan bukan saya sebagai pendiri, sekarang yang saya ulang. Rekor dunia Muri, Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia
Indonesia dianugerahkan atas rekor peluncuran album pertama karya pahlawan nasional W.R. Supratman. Dianugerahkan pada Dr. Dario Dirk, spesialis Kandungan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk rekor dunia. Terima kasih banyak.